Gins Teknik dan Entertainment, Jalan Besar Biru-Biru nomor 21, menyediakan jasa foto dan syuting video. Silahkan hubungi kami di nomor WA 0813 75 39 0285. Gins Teknik dan Entertainment mempersembahkan dokumentasi video kerja Pasu-Pasu Tumbuk Erdemu Bayu, Jepta Sinuhaji, Ras Kemalasari Berulubis. Pemasu-masun, Minggu 15 Februari 2026 di Gereja GPDI Cinta Adil. Kerja adat, Senin 16 Februari 2026 di Jambur Sada Arihta Tanjung Sena, Kecamatan Biru-Biru. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita.
kita pelajari. Haleluya.
Tuhan. Tuhan memberkati. Ini kerinduan kami. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang selalu nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu di matamu. Berapa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang menggaungkan lebih dalam dari Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar kita semua hari ini Bapak Ibu? Kita percaya oleh karena kehadiran Allah Roh Kudus, keluar biasaan Tuhan tetap kita miliki sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, hari ini mungkin kita sudah ada tadinya yang beribadah di tempat kita masing-masing, dan tentunya kalau secara jasmani kita merasa penat, kita merasa mungkin lelah, kita merasa capek. Tetapi kalau kita ada hadir dalam setiap ibadah itu dengan hati yang penuh kebersamaan, maka hati kita tetap terus meluap dengan limpah ucapan syukur. Amin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, hari
Hari ini sekalipun tadinya kita mungkin sudah beribadah di tempat kita masing-masing, itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita membawa anak yang kita kasihi, yaitu Jepta bersama dengan Kemalasari dalam upacara peneguhan pemberkatan nikah yang kita langsungkan sebentar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa hampir di setiap gereja biasanya ada dibikin dua acara. Acara yang pertama biasanya itu adalah acara pemberkatan nikah, dan selanjutnya biasanya dilanjutkan dengan acara pesta adat, ya, acara pesta adat. Kemarin waktu saya tanya Bapak mempelai pria, kira-kira berapa banyak nanti yang datang di acara pesta undangan kita ini? Maka sini ini katakan kurang lebih sekitar 1.000 orang. Cukup banyak, ya, cukup banyak. Dan saya bandingkan dengan kehadiran kita di acara pemberkatan, jauh beda. Mungkin kalau seandainya datang seperti yang disebutkan oleh Bapak daripada mempelai laki-laki ini, mungkin hanya sekitar 5% ya kita yang ada hadir pada pemberkatan anak kita hari ini. Nah, hanya mungkin sekitar 5%-nya. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa Alkitab mengatakan dari kitab perjanjian lama, bahkan di dalam kitab perjanjian baru, di mana dikatakan bahwa apa yang aku perbuat Tuhan supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga, hanya 2 yang Yesus sampaikan. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan sebagainya. Dan yang tidak jauh nilainya ataupun yang sama nilainya dengan hal itu adalah kasihi juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di setiap gereja Bapak Ibu ataupun di mimbar itu ada tertera lambang ini, yaitu tanda salib. Tanda salib itu yang dari atas ke bawah itu menunjukkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sementara yang garis datar itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, namun saya katakan kepada kita hari ini Bapak Ibu bahwa hubungan antara kita dengan Tuhan itu seharusnya lebih tinggi. Lihat garisnya kan lebih panjang, bahwa mungkin sebagian orang masih kurang kesadarannya akan hal ini. Memang di kalangan acara pada toba pun kalau seandainya beracara seperti ini tetap jauh lebih banyak di acara pesta ada daripada acara pemberkatan nikah. Bahkan yang paling parahnya lagi kalau di kalangan toba, kalau seandainya belum dipestakan, gereja pun nggak didatangi gitu. Biasanya itu kalau seandainya toba yang kental gitu, nggak didatangi. Tetapi kita yang ada hari ini, sekalipun mungkin ada di antara anak-anak kita oleh karena faktor sesuatu atau faktor ekonomi belum terlaksanakan yang namanya pesta adat, tetapi kalau seandainya dimulai dengan acara pemberkatan peneguhan ataupun pernikahan kudus, itu harus kita junjung tinggi, amin. Itu harus kita dukung, karena kita katakan ataupun hukum orang Kristen kalau sudah menikah tidak lagi bisa diceraikan dengan alasan apapun. Makanya di dalam Injil Matius katakan kecuali dengan berzina. Zina itu kan hukumnya di Israel harus dibunuh mati. Artinya kematian tetap yang membuat orang itu bisa kembali untuk menikah gitu. Ya, kematian tetap yang membuat orang itu untuk bisa menikah. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Anak kami ini keduanya sebelum masuk ke acara peneguhan pemberkatan nikah hari ini sudah di training mereka.
selama 8 kali pertemuannya, 8 kali pertemuan. Artinya bahwa mereka sudah dibekali oleh firman Tuhan supaya benar-benar nantinya mereka dalam menjadi suami istri yang sah, yang resmi, benar-benar nantinya kematianlah yang akan memisahkan. Dan sepengetahuan saya Bapak Ibu, ya, berapa orang yang sudah saya sendiri tangannya ataupun berkati, belum pernah yang namanya mereka bercerai sebelum mati. Kita dari jauh bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama. Hari ini saya karena mempelai laki-laki yang membawa pasangan hidupnya ini untuk datang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan ini terlebih dahulu. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-11, ada 3 ayat yang menjadi bahan pengantar bagi kita. Sekali lagi dalam kitab pertama ataupun kitab Kejadian pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan sampai kepada ayat yang ke-11. Mari kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan ini dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Dan selanjutnya. Nah, dan tentu Bapak Ibu, manusia yang pertama itu yang namanya adalah Adam. Dia itu adalah manusia pertama, ataupun di dalam keluarga dia itu disebut sebagai kepala keluarga, ya, tentang perintah yang Tuhan Allah sampaikan. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat Bapak Ibu bahwa di dalam konteks ini tadi Adam membiarkan teman hidupnya sendirian di Taman Eden dalam kesendiriannya. Jadi pada akhirnya oleh karena kesendiriannya, namanya Alkitab mengatakan bahwa perempuan itu makhluk yang lemah. Sama di ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa tadi ayat 9, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, artinya kalau kita lihat di sini bahwa ketika tadi di antara kedua orang itu sudah melakukan yang namanya kesalahan. Kesalahan yang pertama itu tentu dilakukan oleh Hawa dengan kata lain perempuan. Tetapi kenapa Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa perkataan ini tadi ataupun seruan ini tadi datang kepada Adam. Padahal kita ketahui bersama awalnya bukan Adam yang melakukan yang namanya tentang pelanggaran. Nah, tetapi perintah ini datang kepada Adam. Ini tandanya bahwa tanggung jawab di dalam keluarga itu adalah seorang suami. Di
Jepta Sino Haji. Maukah saudara menerima wanita ini sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, dan selama saudara berdua hidup di dunia ini? Ya, saya mau. Oke, Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan lagi dari pihak mempelai wanita. Saudara Kemalasari Boru Lubis, maukah saudara menerima pria ini sebagai suami yang dijodohkan Tuhan bagi saudari untuk hidup bersama menurut firman Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudara-saudari mengasihi dia, menghormati dia, dan memelihara dia, baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dalam dunia ini? Oke, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan dengarkan secara langsung tentang pengakuan ikatan janji mereka berdua dalam pemberkatan nikah pada hari ini. Pertama dulu kepada saudara Jepta Sino Haji. Katakan apa janjimu kepada pasangan hidupmu. Saya Jepta Sino Haji mengambil engkau Kemalasari Boru Lubis menjadi istri saya dengan kasih dan dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai mau memisahkan kita berdua. Menurut firman Tuhan, inilah janjiku padamu. Amin. Ayo silakan mempelai wanita. Saya Kemalasari Lubis mengambil engkau sebagai suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai mati bersama. Menurut firman Tuhan, inilah janji. Oke, kita bersama-sama telah menyaksikan tentang bagaimana mereka untuk saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menyayangi. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan saksikan bahwa dalam pernikahan ini kita lihat di sini ada cincin, di mana cincin ini adalah mulia. Artinya walau kemanapun dilemparkan, tapi nilainya tidak akan pernah pudar. Itu salah satu. Dan yang kedua, bahwa cincin ini kalau kita perhatikan bulat, tidak ada ujungnya ataupun tidak ada putus-putusnya. Ini menandakan bahwa bukti pernikahan mereka hari ini tidak akan ada putusnya, hanya dengan kematian saja. Oleh karena itu kita dengarkan bagaimana mereka menyampaikan isi hatinya lewat bukti cincin yang akan disampaikan kepada teman hidupnya. Pertama dulu kepada saudari Mala untuk memasukkan cincin ke jari Jepta Sino Haji.
pihak mempelai laki-laki memasangkan cincin ke jari pasangan hidupnya. Dengan cincin ini saya mengambil engkau Kamala Sari Lubis menjadi istri saya. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Kristus. Amin. Haleluya. Oke, kita sudah menyaksikan bersama bahwa dengan adanya cincin ini itu sebagai tanda bukti bahwa mereka tidak akan bisa dipisahkan dalam rumah tangganya kecuali karena maut. Oleh karena di hadapan Tuhan, keluarga, dan sidang jemaat Tuhan, saya akan teguhkan peneguhan pemberkatan pernikahan Saudara Jenta Sinuhaji bersama dengan Kamala Sari Guru Lubis, dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Selanjutnya kita berdoa. Kami berdoa kepada mereka berdua, ya Tuhan, di mana mereka telah mendapat anugerah lewat pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, semua kami keluarga yang ada hadir hari ini membawa keluarga yang baru ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan kedamaian di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan mengaruniakan rezeki di tengah-tengah rumah tangga mereka. Bahkan Tuhan menjadikan mereka menjadi terang di setiap kehidupannya masing-masing. Bahkan kami berdoa sesuai dengan janji-Mu agar Engkau Tuhan mengaruniakan kepada mereka keturunan, bahkan anak cucu mereka akan Tuhan berikan, sehingga mereka menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang bersukacita di dalam Tuhan. Kami percaya berkat kebaikan Tuhan, berkat kesetiaan Tuhan akan menjadi bahagian mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima janji-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Selamat. Bersama dengan Jenta Sinuhaji. Haleluya. Paling berharga dalam hidupmu saat engkau susah, sakit, banyak masalah, di sini semua jawabannya. Terimalah ini sebagai hadiah pernikahan dari Budi Gembala Sidang Biru. Tanda bukti bahwa mereka sudah memiliki surat pernikahan yang secara resmi, yang di hadapan Tuhan hari ini sudah mereka menjadi pasangan yang sah. Oleh karena itu, pergunakanlah surat pernikahan ini sebagaimana yang seharusnya nanti, yaitu di tengah-tengah keluarga kalian berdua, ya. Oke. Dan sebentar. Balik. Ada pesan aja, ada pesan ya. Sebenarnya sih masih darah.
Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejarah rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejarah rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejarah rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Selamat berbahagia kami ucapkan. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan manusia.
beban go suwe ari duduana mindo pasu-pasu mentuhan di bata emadalana kita pulungi jenda ku sangkep geluh ras teman-teman Alo kelah dage tenah kami endah si keleng-kelengan lah kena duana ulah kam lupa dahi tenah kerja terlebih-lebih man kaling bunta oh kam si empo kelangin deharandu jadi kam pematang ibas jabundu kamu si terserah hamati perbulangan du merimbagi rudang-rudang menjuah-juah sangap kam pas perjabundu toto kami jumpa bulan ras matahari alokanlah dage tenah kami endah si keleng-kelengan lah kena duana ulah kam lupa dahi tenah kerja terlebih-lebih man kaling bunta oh kam si empo kelangin deharandu jadi kam pematang ibas jabundu kamu si terserah hamati perbulangan du merimbagi rudang-rudang menjuah-juah sangap kam bas perjabundu toto kami jumpa bulan ras mata